Sebelumnya kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami mengenai analisis praktik akuntansi manajemen pada pabrik keripik tahu Larasta untuk memenuhi tugas akhir akuntansi manajemen yang diampu oleh Bu Siti Arifah. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Amanda Salwa Deswana dengan NPM 060, ada saya sendiri Andrianto dengan NPM 045, ada Garisa Olivia Alfionita dengan NPM 194, ada Eka Fitriani dengan NPM 061, dan ada Mbak Wulandari dengan NPM 040. Sebelum memulai presentasi, alangkah lebih baiknya saya bacakan untuk daftar isinya. Yang pertama ada halaman judul, lalu ada daftar isi, ada bab 1 yaitu pendahuluan dengan isi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan juga ada bab 2 ada pembahasan mengenai penyusunan visi misi dan tujuan perusahaan, lalu ada strategi yang digunakan perusahaan, lalu ada penentuan biaya produksi, penyusunan anggaran, penentuan harga jual produk, evaluasi kinerja perusahaan, pengelolaan persediaan, dan pertimbangan masalah lingkungan. Dan untuk yang terakhir ada bab 3 yaitu penutup, ada berisi kesimpulan dan saran. Untuk bab yang pertama yaitu bab pendahuluan akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang pertama, bab 1 pendahuluan. Langsung saja masuk pada bagian latar belakang, yaitu pabrik keripik tahu Larasta berdiri pada tahun 2013. Pabrik ini merupakan bisnis keluarga. Setelah pendiri utama meninggal, bisnis ini dilanjutkan oleh anak pertamanya, yaitu Ibu Laras. Nama Larasta tercipta dari gabungan nama kedua anaknya, yaitu Laras dan Tata. Larasta merupakan salah satu UMKM yang berasal dari Magelang. UMKM ini bergerak pada bidang kuliner dengan memproduksi makanan ringan. Produk andalannya adalah keripik tahu dan berkembang membuat produk selondok. UMKM Larasta bermula pada tahun 1995 dengan produksi kerupuk gendar hingga akhirnya pada tahun 2012 mulai memproduksi keripik tahu sehingga produksi kerupuk gendar pun berhenti. Saat pandemi 2020, untuk mengembangkan UMKM, maka diproduksi juga selondok benik. Saat ini UMKM Larasta sudah memiliki toko offline sendiri yang berada di daerah Magelang, Jawa Tengah. Untuk pemesanan online pun sudah tersedia pada Instagram @merularasta_food. Akan tetapi, pada UMKM keripik tahu Larasta belum memiliki website toko yang dapat membantu pelanggan atau investor untuk mengetahui informasi mengenai UMKM keripik tahu Larasta, sehingga UMKM belum dapat memahami dan membedakan antara pemasaran dan penjualan. UMKM keripik Larasta belum mampu untuk menciptakan sebuah brand yang dapat mendatangkan penjualan. Dalam proses penjualan, UMKM keripik tahu Larasta harus menentukan harga pokok produksi dengan mempertimbangkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Penentuan harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting, mengingat manfaat informasi harga pokok produksi adalah untuk menentukan harga jual produk, pemantauan realisasi biaya produksi, perhitungan laba rugi periodik, serta penentuan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. UMKM Larasta sendiri dalam menentukan perhitungan harga pokok produksi menggunakan perhitungan harga pokok proses. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah perhitungan harga pokok dengan menggunakan harga pokok proses pada UMKM keripik tahu Larasta sudah diterapkan dengan benar, ini akan merugikan UMKM
keripik tahu larasta. Berikutnya yaitu rumusan Untuk yang masalah. selanjutnya akan Di dilanjutkan sini oleh rekan terbagi saya. menjadi 6 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa strategi yang digunakan oleh UMKM keripik larasta. Yang kedua, bagaimana penentuan biaya produksi UMKM keripik tahu larasta. Yang ketiga yaitu bagaimana penyusunan anggaran di UMKM keripik tahu larasta. Yang keempat yaitu bagaimana UMKM keripik tahu larasta menentukan harga jual produk. Yang kelima yaitu bagaimana pengelolaan persediaan di UMKM keripik tahu larasta. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pertimbangan masalah lingkungan di UMKM keripik tahu larasta. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk tujuan penulisannya, terdapat 7 tujuan penulisan, yaitu yang pertama, mengetahui strategi yang digunakan oleh UMKM keripik tahu Baik, untuk larasta. tujuan Yang penulisannya kedua, terdapat 7 mengetahui tujuan dan menganalisis penentuan biaya produksi UMKM keripik tahu larasta. Yang ketiga, mengetahui penyusunan anggaran di UMKM keripik tahu larasta. Yang keempat, mengetahui penentuan harga jual produk UMKM keripik tahu larasta. Yang kelima, mengetahui evaluasi kinerja di UMKM keripik tahu larasta. Yang keenam, mengetahui pengelola persediaan di UMKM keripik tahu larasta. Dan yang ketujuh, mengetahui pertimbangan masalah lingkungan di UMKM keripik tahu larasta. Selanjutnya, bab 2 yaitu pembahasan, yaitu penyusunan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang pertama, visi perusahaan adalah menjadikan olahan cemilan tahu dikenal masyarakat dan disukai oleh semua kalangan serta memberi pendekatan pada masyarakat bahwa tahu adalah makanan yang bergizi, sehat, dan dapat diolah menjadi berbagai menu. Selain itu juga menjadi pelopor wirausahawan muda, jajanan yang kekinian. Untuk misi perusahaan yang pertama adalah memperkenalkan produk pada masyarakat luas. Yang kedua, membuat inovasi dengan produk berbahan dasar tahu. Yang ketiga, meningkatkan variasi makanan olahan tahu. Dan yang keempat adalah mengutamakan kualitas pelayanan demi kepuasan konsumen. Yang ketiga, ada tujuan perusahaan, yaitu yang pertama, mendapatkan profit atau laba. Yang kedua, menarik minat konsumen untuk membeli produk olahan camilan tahu. Yang ketiga adalah mempertahankan camilan tradisional. Proses dengan menghabiskan waktu yang cukup lama. Makanan keripik tahu ini tidak kalah enak dengan keripik tempe yang dibuat sangat mudah. Keripik tahu kini telah menjadi cemilan favorit yang banyak digemari masyarakat sehingga mulai bermunculan pengusaha keripik tahu. Dalam penjualan keripik tahu, pelaku usaha keripik tahu larasta memilih lokasi yang tepat, strategis, dan ramai. Tempatnya berjarak sekitar 5 menit dari pusat perbelanjaan di Magelang yang membuat orang mudah menemukannya. Dalam melakukan pemasaran, pelaku usaha menggunakan 3 cara penjualan. Yang pertama, pelaku usaha melakukan penjualan dengan cara pesanan. Artinya pembeli bisa melakukan pembelian dengan cara melakukan pesanan terlebih dahulu, sehingga tidak takut kehabisan stok. Yang kedua, dengan cara ready stock di tempat produksi. Dengan menggunakan cara ini, pembeli bisa melakukan pembelian tanpa pemesanan dan bisa langsung melakukan pembelian. Cara yang terakhir adalah dengan cara store ke beberapa outlet makanan. Cara ini membuat produk dari keripik tahu larasta menjangkau pasar yang lebih besar. Hal paling utama dalam pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah menggunakan low cost. Strategi low cost ini digunakan karena keripik tahu larasta memproduksi olahan yang banyak pelaku usaha lain juga memproduksinya. Dengan menggunakan strategi ini, keripik tahu larasta memiliki keunggulan pada harga yang lebih murah dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lain. Strategi inilah yang menjadi fokus utama dari keripik tahu larasta dalam melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan profit. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penentuan biaya produksi UMKM pabrik keripik
tahu Larasta menggunakan harga pokok proses sebagai metode perhitungannya. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik usaha. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok biaya produksi yang berdasarkan proses atau departemen untuk suatu periode tertentu. Biasanya bulan. Unsur-unsur biaya produksi seperti biaya overhead akan dibebankan pada rekening-rekening barang dalam proses setiap departemen. Pada metode harga pokok proses, perusahaan menghasilkan produk yang homogen, bentuk bersifat standar dan tidak bergantung spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Tujuan produksi untuk mengisi persediaan yang selanjutnya akan dijual kepada pembeli. Oleh karena itu, sifat produksi homogen dan bentuknya standar, maka kegiatan dilakukan secara berkelanjutan atau terus-menerus. Penggunaan harga pokok proses UMKM keripik tahu Larasta dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghasilkan produk yang homogen. Produk yang dihasilkan keripik tahu Larasta adalah keripik tahu. Yang kedua yaitu kegiatan produksi dilakukan terus-menerus. Larasta melakukan kegiatan produksi setiap hari dengan total jam kerja adalah 9 jam. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi per departemen produksi. Pabrik keripik tahu Larasta memiliki 5 departemen, diantaranya departemen cetak, gelinding, goreng, kelecek, dan packing. Yang terakhir yaitu tidak memiliki spesifik khusus. UMKM Larasta memproduksi keripik tahu dengan spesifikasi yang sesuai yang sama untuk setiap produksinya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya penyusunan anggaran. Untuk yang laporan pertama yaitu anggaran penjualan. Didapatkan anggaran penjualan tahu walik sebesar 96 juta dan tahu pilus sebesar 108 juta. Kemudian untuk laporan yang kedua yaitu laporan anggaran tenaga kerja langsung dengan totalnya yaitu 32.760.000. Kemudian laporan yang ketiga yaitu anggaran bahan baku langsung dengan total 91.230.000. Kemudian laporan yang keempat yaitu laporan anggaran overhead. Untuk keripik tahu walik itu totalnya 8.097.414,60. Kemudian untuk yang tahu walik totalnya sebesar 10.121.613,42 dengan presentase tahu walik sebesar 47,6% dan tahu pilus sebesar 52,94%. Kemudian laporan yang kelima yaitu anggaran penjualan untuk periode April 2023. Dengan biaya per item untuk tahu walik sebesar 56.174,39 dengan presentase 47,6%. Kemudian untuk tahu pilus dengan presentase 52,94%. Untuk selanjutnya yaitu penentuan harga jual produk. Sebelum menentukan harga jual produk, kita akan menghitung harga pokok produksinya tersebut terlebih dahulu menggunakan metode full costing. Tahapannya yaitu yang pertama perhitungan biaya bahan baku langsung dengan metode full costing. Di sini diketahui bahwa keripik tahu walik biaya per bulannya yaitu 42.995.000 dengan kuantitas sebesar 1.200 dan untuk tahu pilus dengan biaya per bulan yaitu 47.388.000 dengan kuantitas sebesar 1.800 kg. Yang berikutnya yaitu perhitungan biaya tenaga kerja dengan metode full costing. Untuk bagian produksi yaitu terdapat departemen cetak, departemen gelinding, departemen goreng, departemen kecap, dan departemen packing. Untuk departemen cetak dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 6 orang, gaji per harinya yaitu 40.000 dengan jumlah harinya yaitu 21 hari dengan total gaji 5.040.000. Untuk departemen gelinding
Total gajinya itu 5.040.000 dan Departemen Goreng sebesar 6.720.000, Departemen Kecap sebesar 3.360.000 dan untuk Departemen Packing sebesar 12.600.000 dengan total gaji keseluruhan yaitu 32.760.000. Nah, untuk gajinya ini dibagi untuk 2 produk yaitu tahu walik dan tahu pilus. Tahu walik memiliki persentase yaitu 47,6%. Terus untuk tahu pilus sebesar 52,94% dengan biaya per bulannya yaitu untuk gaji karyawan yaitu 32.760.000 untuk tahu walik dengan persentase 47,06% menjadi 15.406.856 rupiah dan untuk tahu pilus dengan persentase 52,94% menjadi 17.343.144 rupiah. Berikutnya yaitu perhitungan biaya overhead pabrik dengan metode full costing. Pertama yaitu BOP untuk kayu bakar. Untuk kayu bakar sendiri biaya per bulannya yaitu sebesar 6 juta yang akan dibagikan untuk 2 produk keripik tahu yaitu untuk tahu walik sebesar 47,06% dan tahu pilus sebesar 52,94% menghasilkan 2.823.600 untuk tahu walik dan 3.176.400 rupiah untuk tahu pilus. Yang kedua yaitu biaya overhead pabrik untuk listrik. Biaya per bulannya yaitu 4.400.000 dengan tahu walik sebesar 2.070.640 rupiah dan tahu pilus sebesar 2.329.360 rupiah dan untuk BOP plastik biaya per bulannya yaitu 4.015.000 untuk tahu walik sebesar 1.889.459 rupiah untuk tahu pilus sebesar 2.125.541 rupiah untuk BOP serbuk Grajen biaya per bulannya yaitu 3.136.000 dengan tahu walik sebesar 1.475.801 rupiah dan tahu pilus sebesar 1.660.198 rupiah dan untuk biaya overhead pabrik untuk penyusutan untuk mesin spinner total penyusutan per bulannya yaitu 43.333 rupiah dan akan dibagi menjadi 2 produk yang akan dibagikan yaitu dengan tahu walik 47,06% menjadi 20.392 rupiah dan tahu pilus sebesar 22.940 rupiah. Mesin penggiling kedelai sebesar 216.250 rupiah dengan tahu walik sebesar 101.767 rupiah dan tahu pilus sebesar 114.482 rupiah. Untuk mesin sealer sebesar 11.111 rupiah dengan tahu walik sebesar 5.228 rupiah dan untuk tahu pilus sebesar 5.882 rupiah. Untuk ember plastik 20 liter untuk total penyusutan per bulannya yaitu 2.667 rupiah dan untuk tahu waliknya yaitu sebesar 549 rupiah dan untuk tahu pilus sebesar 617 rupiah. Keranjang kedelainya yaitu total penyusutan per bulannya yaitu 2.500 dengan tahu walik sebesar 1.176 rupiah dan untuk tahu pilus sebesar 1.323 rupiah. Untuk timbangan penyusutan per bulannya yaitu 6.000 dengan tahu walik sebesar 2.823 rupiah dan untuk tahu pilus sebesar 3.176 rupiah. Untuk bangunan penyusutan per bulannya yaitu 1.285.000 dengan tahu walik sebesar 604.000
Rp6.721 dan untuk tahu pilus yaitu sebesar Rp680.279. Total penyusutan per bulannya sebesar Rp1.568.028 dan dengan tahu walik sebesar Rp773.913 dan untuk total tahu pilusnya yaitu Rp830.114. Perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing untuk biaya produksi. Untuk tahu walik, biaya bahan baku yaitu Rp42.995.000 dan untuk biaya bahan baku tahu pilus sebesar Rp47.388.000. Biaya tenaga kerja tahu walik sebesar Rp15.416.856 dan untuk tahu pilus sebesar Rp17.343.144. Untuk BOP-nya sendiri, biaya penyusutan mesin spinner tahu walik sebesar Rp20.393, untuk tahu pilus Rp22.940. Biaya penyusutan mesin penggiling kedelai untuk tahu walik yaitu Rp101.767 dan untuk tahu pilus Rp114.482. Penyusutan untuk mesin chiller untuk tahu walik sebesar Rp5.228 dan untuk tahu pilus sebesar Rp5.882. Untuk plastik, ember plastik 20 liter sebesar Rp1.255 dan Rp1.411. Untuk penyusutan tong air 150 liter yaitu Rp549 dan Rp617. Berikutnya yaitu biaya penyusutan keranjang kedelai yaitu untuk tahu walik sebesar Rp1.176, untuk tahu pilus sebesar Rp1.323 dan untuk biaya penyusutan timbangan sebesar Rp2.823 dan untuk tahu pilus sebesar Rp3.176 dan untuk penyusutan biaya penyusutan bangunan untuk tahu walik sendiri yaitu Rp604.721 dan untuk tahu pilus sebesar Rp680.279. Total biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp737.914 dan untuk tahu pilus sebesar Rp830.114. Untuk BOP variabel totalnya yaitu Rp8.259.500 dan untuk tahu pilus sebesar Rp9.291.499 dengan HPP sebesar Rp64.409.270 untuk tahu walik dan Rp74.852.757 untuk tahu pilus dengan unit yang diproduksi untuk tahu walik sebesar 1.200 dan untuk tahu pilus sebesar 1.800 dengan biaya per item yaitu Rp56.174 dan untuk tahu pilus sebesar Rp41.584. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi kinerja perusahaan. Evaluasi kinerja perusahaan merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan oleh perusahaan secara berkala terhadap karyawan di tempat kerja. Umumnya, penilaian ini dilakukan setiap tahun atau pada periode-periode tertentu secara reguler.
Evaluasi kinerja sangat penting bagi perusahaan karena akan digunakan sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan karyawan dalam bekerja. Evaluasi kerja sangat penting untuk dilakukan perusahaan karena setiap perusahaan dituntut untuk dapat memperbaiki kemampuannya dalam berbagai bidang agar dapat terus bersaing mencapai kualitas sumber daya manusia yang kompeten di era globalisasi seperti sekarang ini. Evaluasi kinerja pabrik keripik tahu Larasta ini menggunakan metode Balanced Scorecard, yaitu terkait kinerja perusahaan dalam perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk perspektif keuangan, kinerja pabrik sudah baik, tetapi ada beberapa indikator yang realisasinya belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada pabrik keripik tahu Larasta, belum ada laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan sistematik, sehingga informasi tentang keuangan yang dihasilkan belum akurat. Evaluasi pada perspektif pelanggan menunjukkan bahwa kinerja pabrik yang baik, sehingga dapat dilihat dari pencapaian target yang telah ditetapkan oleh pabrik. Namun, belum ada pengukuran kinerja yang khusus untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Selain itu, perlu adanya perkembangan baru di bidang marketing, yaitu dengan mengoptimalkan sumber teknologi yang ada pada saat ini seperti website dan media sosial. Untuk evaluasi perspektif proses bisnis internal dapat memberikan informasi tentang proses internal perusahaan yang akan berdampak kepada kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan perusahaan. Perspektif proses bisnis internal lebih menekankan pada penciptaan pelayanan yang lebih berkualitas untuk mencapai tujuan pelanggan dan stakeholder. Evaluasi pembelajaran dan pertumbuhan dan perspektif juga menunjukkan kinerja pertumbuhan yang progresif. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target yang telah ditetapkan target oleh pabrik keripik tahu Larasta. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengelolaan persediaan. Yang pertama ada persediaan tahu walik. Teman-teman bisa melihat tabel berikut ini. Dan berikut merupakan tabel pengelolaan persediaan. Dengan harga pokok rata-rata, yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian dibagi dengan kuantitas saldo awal dan kuantitas pembelian, dan menghasilkan 43.714 dengan HPP dengan perhitungan jumlah penjualan dikali harga pokok rata-rata dikurangi persediaan akhir dan menghasilkan 497.684.139. Yang berikutnya ada persediaan tahu pilus. Teman-teman bisa melihat tabelnya di bawah ini. Dengan harga pokok rata-rata yaitu persediaan awal ditambah pembelian dibagi kualitas saldo awal ditambah kuantitas pembelian dan menghasilkan 60.000, dan dengan HPP dengan perhitungan jumlah penjualan dikali harga pokok rata-rata dikurangi persediaan akhir dan menghasilkan 1.075.740.000 rupiah. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pertimbangan masalah lingkungan. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan unsur atau elemen yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi untuk menciptakan pendapatan atau keuntungan. Bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan memahami lingkungan bisnis, maka akan membantu pengusaha dalam memindai dan memahami perubahan yang tengah terjadi.
Pengusaha dituntut untuk membuat perubahan di lingkungan internal perusahaan agar bisa disesuaikan dengan lingkungan eksternal. Dari hasil penelitian yang diperoleh, usaha keripik tahu Larasta merupakan usaha yang ramah lingkungan. Limbah dari produksi tahu tidak menjadi masalah bagi masyarakat sekitar karena limbah tidak dibuang, melainkan dijual sebagai pakan babi. Pengusaha juga memperhatikan tempat produksi, sehingga tempat yang digunakan untuk produksi adalah tempat yang bersih. Selain itu, pengusaha juga memperhatikan masyarakat sekitar dengan cara memperkerjakan masyarakat sekitar. Ada satu hal yang menjadi perhatian dalam usaha keripik tahu ini, yaitu kemasan dari bahan plastik. Karena kemasan ini adalah kemasan yang sulit terurai. Akan lebih baik jika pelaku usaha mengganti kemasan dengan bahan yang lebih mudah terurai, dan lebih ramah lingkungan. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Larasta merupakan salah satu UMKM yang berasal dari Magelang. UMKM ini bergerak pada bidang kuliner dengan memproduksi makanan ringan. Produk andalannya adalah keripik tahu dan berkembang membuat produk selondok. UMKM Larasta bermula pada tahun 1995 dengan produksi kerupuk gendar, hingga akhirnya pada tahun 2012 mulai memproduksi keripik tahu, sehingga produksi kerupuk gendar pun berhenti. Dalam penjualan keripik tahu, pelaku usaha keripik tahu Larasta memilih lokasi yang tepat, strategis, dan ramai. Tempatnya berjarak sekitar 5 menit dari pusat perbelanjaan di Magelang, yang membuat orang mudah menemukannya. Terdapat 3 cara penjualan, yaitu pelaku usaha melakukan penjualan dengan cara pesanan, cara ready stock di tempat produksi, dan cara setor ke beberapa outlet makanan. Cara ini membuat produk dari keripik tahu Larasta menjangkau pasar yang lebih besar. Limbah dari produksi tahu tidak menjadi masalah bagi masyarakat sekitar karena limbah tidak dibuang melainkan dijual sebagai pakan babi. Pengusaha juga memperhatikan tempat produksi, sehingga tempat yang digunakan untuk produksi adalah tempat yang bersih. Selain itu, pelaku usaha juga memperhatikan masyarakat sekitar dengan cara mempekerjakan masyarakat sekitar. Evaluasi kinerja pabrik keripik tahu Larasta ini menggunakan metode Balance Scorecard, yaitu terkait kinerja perusahaan dalam perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Baik, selanjutnya saran. Penulis memberikan saran kepada pemilik dan pihak manajemen UMKM Pabrik Tahu Larasta agar lebih mengoptimalkan penggunaan website dan media sosial. Website dan media sosial dapat membantu perkembangan UMKM ini dengan cara melakukan digital marketing sebagai salah satu strategi dalam usahanya. Selain itu, pemilik usaha juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan produksi dan terus berupaya menjaga lingkungan serta masyarakat sekitar melalui program CSR. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian presentasi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman semua. Kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.